wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi dengan saya, Ibu Titin Melestari, dalam mata pelajaran ekonomi kelas 11. Video kali ini akan membahas mengenai pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Selanjutnya, subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi atau warisan yang terbagi, badan usaha, dan badan usaha tetap baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, sedangkan objek pajak penghasilan adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima si wajib pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan yang dapat dipakai untuk kegiatan konsumsi atau menambah kekayaan si wajib pajak. Contoh penghasilan yang dikenakan PPh seperti upah, gaji, honorarium, tunjangan, laba usaha, penghargaan, premi asuransi, dan hadiah dari undian. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto si wajib pajak. Besarnya PTKP ditentukan oleh pemerintah, khususnya Menteri Keuangan, berdasarkan perkembangan ekonomi dan harga kebutuhan pokok di Indonesia. Selain aturan yang tertera dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, juga terdapat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK 010/2016 tentang penyesuaian PTKP. Dalam aturan baru ini, jumlah PTKP yang berlaku antara lain Rp54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, Rp4.500.000 untuk wajib pajak yang sudah menikah, Rp54 juta untuk seorang istri yang penghasilannya digabungkan dengan penghasilan suami, dan Rp4.500.000 untuk setiap anggota keluarga, sedarah atau keluarga semendah, garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya si wajib pajak. Paling banyak ditanggung 3 orang untuk setiap keluarga. Selanjutnya, penghasilan kena pajak. Besarnya penghasilan kena pajak, wajib pajak badan usaha dihitung sebesar penghasilan neto. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Selanjutnya, biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangi dengan penghasilan pegawai tetap tanpa memandang jabatannya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, besarnya biaya jabatan yang dikenakan wajib pajak adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto si wajib pajak, atau setinggi-tingginya Rp500.000 per bulan atau Rp6 juta per tahun. Selanjutnya, dana pensiun adalah biaya untuk mendapatkan dan memperoleh uang pensiun. Besarnya dana pensiun adalah sebesar 5% atau setinggi-tingginya Rp200.000 per bulan atau Rp2.400.000 per tahun. Selanjutnya, tarif pajak PPh. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Pasal 17 Tahun 2008, tarif pajak penghasilan yang berlaku sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah tabel tarif wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Dapat dilihat untuk penghasilan kena pajak 0 sampai 50 juta, tarif pajak berlaku memiliki NPWP 5%, tidak memiliki NPWP 6%. Kemudian penghasilan kena pajak sebesar 50 juta rupiah sampai 250 juta rupiah, tarif pajak berlakunya memiliki NPWP 15%, tidak memiliki NPWP 16%. Selanjutnya penghasilan kena pajak sebesar 250 juta sampai 500 juta rupiah. Tarif pajak berlaku memiliki NPWP 25%, tidak memiliki NPWP sebesar 30%. Selanjutnya, untuk penghasilan kena pajak di atas 500 juta rupiah, tarif pajak berlakunya 30% untuk yang memiliki NPWP dan 36% untuk yang tidak memiliki NPWP. Nah, sedangkan rumusnya untuk mendapatkan penghasilan kena pajak atau PKP-nya ialah penghasilan bersih per tahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, selanjutnya perhatikan contoh soal berikut ini. Pak Yusuf bekerja di sebuah perusahaan. Ia memiliki penghasilan neto per bulan sebesar 25 juta rupiah. Ia sudah menikah dan istrinya tidak bekerja, juga mempunyai 4 orang anak. Pak Yusuf memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak. Berapakah PPh yang harus dibayarkan Pak Yusuf? Nah, untuk penyelesaiannya, pertama sekali kita mencari penghasilan neto per tahun, yaitu 12 bulan dikali dengan 25 juta rupiah, sama dengan 300 juta rupiah. Selanjutnya, kita mencari penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang pertama, untuk wajib pajak orang pribadi sebesar 54 juta rupiah, sudah menikah 4.500.000 rupiah. Kemudian untuk 3 orang anak yang ditanggung masing-masing 4.500.000 rupiah. Jumlahnya adalah 13.500.000 rupiah. Nah, maka total dari penghasilan tidak kena pajak adalah sebesar 72 juta rupiah. Selanjutnya, untuk mencari penghasilan kena pajaknya, maka kita kurangkan penghasilan neto per tahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Maka 300 juta rupiah dikurang dengan 72 juta rupiah. PKP-nya adalah sebesar 228 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk pajak terhutang Pak Yusuf adalah sebesar 15%, yaitu dilihat dari tabel tarif pajak yang tertera bahwasannya Pak Yusuf memiliki NPWP, maka dikenakan tarif pajaknya adalah 15%. Jadi, pajak yang harus dibayar Pak Yusuf adalah 15% dikali 228 juta rupiah, sama dengan 34.200.000 rupiah. Nah, selanjutnya perhatikan contoh soal yang kedua. Tuan Yahya memiliki penghasilan per bulan sebesar 8 juta rupiah. Ia sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Setiap bulan ia dikenai potongan biaya jabatan sebesar 5% dan dana pensiun sebesar 200.000 rupiah. Nah, berapakah PPh yang harus dibayar oleh Tuan Yahya? Penyelesaiannya, nah untuk Tuan Yahya penghasilan per bulannya adalah 8 juta rupiah. Kemudian ia dikenai potongan biaya jabatan sebesar 5%. Maka biaya jabatannya 5% dari penghasilan per bulan, yaitu 400.000 rupiah. Dan dana pensiunnya sebesar 200.000 rupiah. Jadi potongan per bulan penghasilan Tuan Yahya adalah sebesar 600.000 rupiah. Nah, jadi 8 juta dikurang dengan 600.000 rupiah, maka penghasilan bersih selama 1 bulan Tuan Yahya adalah 7.400.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita mencari penghasilan
bersih per tahun Tuan Yahya, yaitu 12 bulan dikali dengan Rp7.400.000 sama dengan Rp88.800.000. Selanjutnya, mencari PTKP Tuan Yahya. Yang pertama, untuk wajib pajak orang pribadi Rp54 juta, sudah menikah Rp4.500.000, dan untuk 3 orang anak yang ditanggung sebesar Rp13.500.000. Maka besarnya penghasilan tidak kena pajak Tuan Yahya adalah Rp72 juta. Maka penghasilan kena pajak Tuan Yahya adalah Rp88.800.000 dikurang Rp72 juta sama dengan Rp16.800.000. Nah, jadi PPh yang harus dibayar Tuan Yahya adalah 5% dikali Rp16.800.000 sama dengan Rp840.000. Nah, demikian pembahasan mengenai pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Semoga video yang saya bagikan dapat membantu pembelajaran jarak jauh Ananda di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.